Anatakis melayani Calistung, membaca, menulis, berhitung sejak umur 3 tahun, private class, sekolah dasar, dan juga terapi untuk anak autistik dan gangguan belajar lainnya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Cara mendeteksi dini untuk anak autistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu Juwita dari Anatakis. Hari ini saya akan sharing kepada guru-guru PAUD terkhusus, yaitu yang menaungi tempat penitipan anak atau daycare, kemudian kelompok bermain atau KB, dan taman kanak-kanak, di mana PAUD adalah persiapan menuju sekolah dasar. Gimana sih caranya guru mengetahui siswanya dia curigai autis atau tidak, gitu ya? Di sini insya Allah akan saya beri tipsnya. Namun yang perlu harus kita sepakati adalah setelah menonton video saya, tidak boleh ada guru dengan tuturan kata langsung mengatakan, saya sudah melihat video, sudah belajar bareng Anatakis, ini anak ibu autis. Itu artinya dia tidak menonton sampai selesai, gitu ya. Sepakati dulu, saya tidak ingin ada miskomunikasi setelah video ini. Kemudian, guru-guru, hanya kita yang bukan orang berkompeten untuk memberikan diagnosa, tidak boleh mengatakan anak ini adalah autis. Karena cirinya ini anak ibu pasti autis, itu tidak boleh. Kita hanya bisa melihat ciri-cirinya saja, ciri-ciri autistiknya, belum tentu anak itu autis. Contohnya saya kasih dulu analogi ya. Sekarang sedang marak-maraknya pandemi ya, kembali lagi Omikron pada saat ini, dimana kita ketahui kalau ciri-ciri dari seseorang terkena COVID, yaitu demam tinggi, kemudian batuk ya, sakit tenggorokan, lemas, yang sangat lemas, dan juga beberapa ciri lainnya yang kita kalau lihat, wah ini orang COVID. Tapi bisa nggak kalau kita langsung ngejudge kalau kamu itu COVID? Itu tidak boleh kan? Harus ada tes swab-nya dulu, antigennya dulu, PCR-nya dulu yang membuktikan bahwa itu adalah COVID. Ya sama halnya ketika kita melihat anak didik kita terdapat ciri-ciri autistik, kita tidak langsung bisa bilang anak ibu autis, itu ya. Jadi mohon sekali cerdas dalam melihat video-video saya. Oke, yang pertama langsung saja adalah the declarative pointing ya. 3 hal simple yang bisa guru-guru lakukan di kelas. Observasi anaknya, ada kecurigaan, lakukan 3 tes ini. Tes yang pertama, anak ini atau siswa kita, apakah jika menginginkan sesuatu menunjuk? Misalnya dia ingin mainannya atau ingin botol susunya ada di atas meja tinggi ya jaraknya, atau di atas kulkas, dia inginkan itu, dia tunjuk. Dengan bahasa tubuhnya kita paham, oh dia pengen itu, berarti aku harus ambilkan, gitu ya. Dia menunjuk. Jadi kalau dia ingin sesuatu, untuk anak yang tidak ada keterbatasan itu seharusnya ada, gitu ya. Dia ingin sesuatu, dia ngomong, atau tidak adanya keterlambatan ya, saya mohon maaf sebelumnya. Nah kemudian sekarang kita yang menunjuk. Tes yang kedua. Tes yang pertama adalah apakah anak menunjuk jika menginginkan sesuatu. Kedua, apakah saat kita menunjuk sesuatu, wah lihat ada pesawat terbang, lihat ada kucing lucu misalnya, atau apalagi, wah ada apa itu ya, tiba-tiba ada sesuatu yang lewat, binatang terbang, wah ada burung. Seketika kita lihat itu, apakah dia juga melihat? Apakah dia teralihkan dengan arah tunjuk kita? Atau masih sibuk saja bermain? Itu. Jadi, kalau dia misalnya tidak melihat, ada kecurigaan kita.
gitu ya. Jadi yang pertama, saya ulang lagi, ketika anak membutuhkan sesuatu, apakah dia menunjuk? Kedua, jika kita menunjuk sesuatu, apakah dia melihat dengan apa yang kita tunjuk? Ada ketertarikan tidak dengan hal yang kita tunjuk? Dan yang ketiga adalah berpura-pura bermain. Lihat, anak itu suka nggak kalau misalnya anak laki-laki ya, suka main motor-motoran misalnya. Jadi ada kayu, ada sesuatu yang apa, dia mainkan seperti motor-motoran. Atau anak perempuan, sukanya kan main ibu-ibuan tuh. Dia ambil boneka, ade mau mimi ya. Atau ada masak-masakan, yuk kita masak yuk. Ataupun enggak, dia ngomong, dia icip gitu, pura-pura makan. Dia bisa bermain pura-pura tidak, gitu. Tuh, tiga hal simple. Karena saya tidak mau menjabarkan autistik itu ini ciri-cirinya ini karena banyak sekali. Silahkan dicari di YouTube, di Google, itu banyak sekali ciri-cirinya. Cuman 3 tes ini bisa dilakukan oleh guru atau orang-orang yang ingin mengetahui anaknya autistik, terdapat ciri-ciri autistik atau tidak gitu ya. Nah, ketika sudah melakukan 3 hal ini, declarative pointing, yaitu apakah anak menunjuk, kedua, apakah anak melihat dengan arah yang kita tunjuk, dan ketiga adalah pretend atau pura-pura. Kalau 3 hal ini tidak bisa atau gagal, anak nggak menunjuk. Terus yang kedua, anak nggak melihat kalau kita berusaha mengalihkan perhatiannya dengan sesuatu. Dan ketiga, dia tidak bisa bermain pura-pura. Kemungkinan besar dia adalah autistik. Tapi ingat yang saya bilang tadi, kita tidak boleh langsung mengatakan anak ibu autistik. Tidak boleh. Tetapi saya lanjutkan dulu. Yang kedua, yang pertama, kalau semuanya itu dia tidak mampu, kemungkinan besar. Kalau 2 di antaranya kemungkinan, misal dia bisa menunjuk tapi tidak bisa tidak teralihkan dengan apa yang kita tunjuk, atau tidak bisa bermain pura-pura, salah satu dua dia gagal, kemungkinan autistik. Kemudian kalau 3-tiganya dia bisa, kemungkinan tidak autistik. Sesimpel sebenarnya. Tapi hati-hati ya. Ini harus kalau misalnya kita curigain, orang tuanya dipanggil. Ibu, dijelaskan, silahkan tindak lanjuti untuk ke dokter yang memang concern di dunia tumbuh kembang anak. Seperti itu. Kita sarankan orang tua untuk terapi dan ke dokter terlebih dahulu. Itu gunanya. Terkadang orang tua mungkin tidak paham apa penyakitnya, apa yang harus dia lakukan. Yang orang tua tahu, mungkin anak aku butuh sekolah, jadi aku sekolahkan gitu ya. Nanti kalau aku sekolahkan mungkin akan lebih baik. Nah, gunanya para pengajar, terutama guru-guru PAUD, saya respect sekali ya sama guru-guru PAUD. Kenapa? Saya pernah pernah mengikuti beberapa kali Himpaudi, kemudian sudah ikut diklat dasar untuk PAUD. Dan di diklat dasar saja saya itu dapat banyak sekali ilmu ya. Artinya memang guru-guru PAUD ini tidak sembarangan. Tugasnya bukan hanya nyanyi, bukan hanya anak pipis dibawa ke kamar mandi, dipakaikan celana lagi. Tidak seperti itu. Banyak sekali peraturan untuk menjadi seorang guru PAUD gitu. Makanya karena saya concern di autis, saya ingin nge-share banget ini agar guru-guru khususnya yang ada di Demak memahamilah bagaimana mendeteksi anak ini autistik atau tidak. Setelah melakukan tes itu, langkah berikutnya adalah panggil orang tua, ajak diskusi dengan nada yang bagus, dengan etika yang bagus, karena tidak semua orang tua bisa menerima dengan cepat ya, bisa menerima dengan cepat keterlambatan yang dialami oleh anaknya. Jadi tutur kata kita juga harus dengan yang baik. Seperti itu cara mendeteksi ya, mendeteksi awal bahwasannya siswa kita termasuk autistik atau tidak. Ingat, autistik itu
itu adalah ciri-cirinya. Jadi kalau ditangani dengan tepat, sifat autistiknya itu menghilang, dia bukan autistik lagi. Seperti itu. Jadi guru-guru, yuk kita lihat siswa kita, apalagi mau nanti tahun ini ya, pertengahan tahun akan ada penerimaan siswa baru nih, PPDB, penerimaan peserta didik baru. Kita screening, kira-kira calon siswa kita ada tidak termasuk dalam ciri-ciri autistik. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan lakukanlah dengan cara yang benar, dan belajarlah lebih banyak lagi tentang autistik dan tentang autis, agar di Demak autis tepat sasaran untuk penyembuhannya. Terima kasih, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan selalu. Assalamualaikum.